ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan proposal dari skripsi kamu ini. Sebentar Pak, saya boleh buka notes dulu Pak, saya mau catat. Silakan. Yang pertama dari yang paling ringan dulu ya, dasar Ya Pak. terkait dengan referensi yang kamu gunakan. Saya temukan referensi yang kamu gunakan itu masih banyak yang di tahunnya itu tahun lama sekali. Karena untuk skripsi minimal kamu harus menggunakan referensi yang datanya itu 5 tahun terakhir. Ya, misalnya ada tulisan kamu itu masih 2013, sumber referensinya itu kan sudah Uh, 9 tahun yang lalu ya, udah terlalu tua. Ada yang masih di tahun 2007 data kamu itu masih. uh, Jadi gunakan sumber data yang terbaru. Jadi kurangi yang data lama-lama. Yang kedua, di bab satu itu masih kurang banyak hal ya, terutama dalam pengungkapan masalah penelitian. Kenapa ini Pak penting? Penelitian itu dimulai dari ada atau tidaknya masalah. Ada masalah, ada penelitian. Kenapa? Karena dari penelitian itu kita akan memecahkan masalah tersebut. Karena di akhir dari penelitian kita adalah produknya itu solusi. Solusi yang akan digunakan oleh kita ataupun objek penelitian kita dalam hal ini BSI cabang Pontianak. Nah, harusnya seperti apa yang kamu tampilkan di bab satu? Harusnya kamu menguraikan masalah secara detail. Kenapa pelayanan ini menjadi penting? Apa sih masalahnya? Nah, itu yang tidak kamu gambarkan. oh, Apakah kalau misalnya dengan gaya konvensional lebih berbahaya, lebih tidak aman, atau lebih mahal, atau sebaliknya gitu? Jangan-jangan dengan menggunakan pelayanan banking ini justru tidak aman, justru lebih mahal atau apa? Itu masalah yang harus kamu ungkapkan dalam penelitian kamu. jadi itu kayak di compare gitu Pak ya? Enggak, ya, Oh enggak. ada dalam penelitian ini adalah kan kita tuh harus menjawab kenapa ini harus diteliti kan. Hmm, Di bab satu itu kan kenapa sih kualitas pelayanan ini harus diteliti. Oh ternyata masalahnya selama ini pelayanan secara konvensional itu ada risikonya. Apa itu kamu tampilkan? Risikonya apa? Datanya apa? Faktanya apa? Oh mungkin kalau selama ini kalau cuma mau ngecek di ATM misalnya mau ngecek rekening kita harus keluar uang lebih banyak. Belum biaya parkir, belum waktu itu. Atau ada masalah lain yang memang sudah kejadian. Jadi ditampilkan, didukung oleh fakta dan data. Jadi masalah yang harus kamu tampilkan itu harus didukung oleh fakta dan data sehingga masalah penelitian kamu itu tidak menjadi asumsi. Itu yang belum ada di uh, bab satu kamu. bab satu. Yang kedua, uh, dukungan dari penelitian terdahulu. Ini saya juga belum lihat. Kamu di bab satu itu sudah harus dinarasikan ya, dinarasikan, dijelaskan bahwa oh penelitian ini sudah ada sebelumnya dan didukung oleh penelitian terdahulu. Jadi dijelaskan, dinarasikan begitu bahwa kamu ingin meneliti ini bukan tahap dalam mengada-ada gitu. Oh saya nggak ngada-ngada kok dengan meneliti ini. Toh buktinya sudah pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Sebelum saya itu udah ada. Nah itu namanya dukungan penelitian terdahulu. Itu harus kamu narasikan. Selanjutnya, saya juga tidak mendapatkan penjelasan yang detail terkait dengan uh, tingkat kepentingan dari penelitian kamu ini apa, urgensinya apa, sehingga ini harus diteliti gitu. Nah, ini juga tidak kamu jelaskan di bab satu. Jadi tingkat kepentingan penelitian itu kan misalnya berangkat dari, oh ini masalahnya yang kamu jelaskan, ini dukungan penelitian terdahulu.
Nah, ini kalau nggak diselesaikan, tidak saya teliti lagi, ini akan menimbulkan masalah baru gitu. Nah, begitu. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, itu yang tidak kamu narasikan, tidak kamu jelaskan di penelitian ini. Satu kamu. Sehingga bab satu kamu ini major sebenarnya ya. Ah, Tidak ada data, tidak ada masalah, tidak ada fakta, dan tidak ada urgensi dari penelitian itu. Dan itu kesalahan yang cukup fatal dalam kerangka penelitian. Ya, dasar ya. siap Pak. Poin-poin penting yang harus ada. Selanjutnya, di perumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu sebaiknya kamu pecah per masalah, per indikator atau per variabel. Jadi jangan kamu rangkum menjadi satu kesatuan kayak gitu. Begitu juga dengan tujuan penelitian. Begitu juga dengan manfaat penelitian. Itu harus kamu pecah satu-satu. Jangan kamu kolektif gabung kayak gitu. Oke, selanjutnya di bab 2. Di bab 2 itu saya belum menemukan ukuran atau indikator dari setiap variabel yang akan kamu gunakan. Nah, ini penting ya. Dasar ukuran dan indikator dari variabel itu penting. Karena itu dasar kita untuk mengukur variabel itu. Nah, itu yang nggak kamu jelaskan di bab 2 kamu. Ukuran atau indikator itu apa? Misalnya begini, uh, orang itu bisa dikatakan cantik, misalnya satu, oh dia harus mukanya glowing. Dua, uh, kulitnya putih. Tiga, senyumnya manis. Nah, itu ukuran tuh. Tadi saya Oh, kayak variabel X variabel Y gitu Pak. bukan. Itu Bukan. kamu kan sudah sampaikan variabel kamu ini. Yang belum ada itu kan ukurannya atau indikatornya. Oh. Nah, kita mau melihat misalnya tadi keamanan itu, kita melihatnya dari mana? Kita akan mengukurnya dari mana? Nah, itu yang Hmm. tidak ada. Oh, Sama ngerti. seperti contoh saya tadi. Variabel kamu tuh udah ada. Misalnya tadi cantik. Dia ini udah cantik. Tapi kita belum tahu. Untuk kita bisa katakan cantik, kita harus mengukurnya dari mana? Ada variabel namanya cantik. Nah, ukuran cantik itu tadi yang saya bilang. Satu, glowing. Dua, kulit putih. Tiga, berhijab. Nah, itu harus bisa kita baru bisa kita katakan cantik kalau dia memenuhi tiga ukuran itu. Sama dengan variabel kamu ini. Itu yang nggak ada di indikator variabel kamu. Selanjutnya, tidak ada kerangka pemikiran dari proses penelitian kamu ini. Nah, ini juga cukup major ya, dasar. Jadi penelitian itu harus punya kerangka. Bab 2 ini kan banyak ya, Iya Pak. apa halamannya itu banyak. Selalu jadi kalau kita mau baca bab 2 full itu rasanya akan sangat memakan waktu. Nah, kalau kita mau memahami bab 2, sikatnya itu kita bacanya dari mana? Dari kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran kamu ini yang nggak ada di bab bab 2. Makanya harus kamu jelaskan lagi, kamu narasikan kerangka pemikiran itu seperti apa. Jadi misalnya pengaruh X1 terhadap Y, kamu jelaskan kenapa dia berpengaruh. Kemudian kamu jelaskan juga dukungan penelitian terdahulunya. Kemudian kamu simpulkan kenapa dia bisa berpengaruh. Nanti X2-nya gitu lagi, X3-nya gitu lagi, X4-nya gitu lagi, sampai X5, sehingga uh, alur dari pikiran kamu untuk meneliti ini bisa dipahami oleh pembaca. Ingat penelitian itu, skripsi kamu itu sebenarnya bukan untuk kamu. Kalau kamu itu kan hanya untuk syarat dinyatakan lulus. Tapi nggak cuma itu. Skripsi kamu ini akan dibaca oleh nanti adik-adik kamu atau orang lain di luar sana. Nah, yang harus paham itu adalah pembaca dari skripsi kamu itu, bukan kamu. Ya, kalau kamu yang tulis, kamu otomatis paham. Gitu. Tapi yang pembaca ini harus kamu jamin mereka paham atau tidak. Seperti Oh, itu. oke, siap Pak. Oke, siap, Pak. Selanjutnya di bab bab 3.
Jadi metode penelitian. Ini sama, masih banyak referensi yang kamu gunakan itu tahunnya tua sekali, 2011 ya. Kita memperbaharui di tahun di 5 tahun terakhir. Nah, di metode ini juga cukup major ya, eh, dasar. Jadi banyak langkah-langkah dalam teknik itu yang tidak kamu tuliskan. Metode itu kan cara ya. Tadi di bab 1 kita itu udah menjelaskan apa masalahnya. Kedua, bab 2 kita udah menjelaskan selain masalah kita menggambarkan kira-kira akan seperti apa nanti proses penelitian ini. Nah, itu di bab 2. Bab 3 itu menjelaskan tentang cara kita untuk menjawab bab 1 dan menjawab bab 2. Makanya dia sinergi dia. Nyambung bab 1, bab 2, bab 3 itu nyambung. Nah, bab 3 kamu ini saya pastikan nggak akan bisa menjawab bab 1, tidak akan bisa menjawab bab 2. Kenapa? Banyak cara atau banyak teknik yang tidak ada dalam proses penelitian kamu. Misalnya, teknik validasi itu nggak ada. Kemudian, pengujian korelasional juga tidak ada. Teknik uji asumsi klasiknya juga tidak ada. Kemudian analisisnya juga tidak ada. Kamu ini nggak apa ya, tidak menggambarkan dengan sangat utuh. Kira-kira analisis dari bab 3 kamu ini apa? Kamu ini nggak jelaskan. Apakah dia misalnya analisis regresi sederhana kah, berganda kah? Itu tidak ada sama sekali dalam bab 3 kamu. Sehingga saya bisa pastikan nih kalau ini kalau tidak apa tidak tidak diperbaiki, ini otomatis tidak akan menjawab bab 1, bab 2 dan bab 2 dan selanjutnya otomatis bab 4 kamu tidak akan punya isi begitu. Iya, ada isinya. Dengan bab 5 kamu juga tidak akan ada isinya. Uh, itu komentar saya terkait dengan proses dari kamu menulis proposal seperti ini.